Sebenarnya Kipli bertarung dan pernah kalah, selalu menang. Kalau ada potensi kalah, buat caranya bagaimana menang. Rumus Kipli tidak boleh kalah. Cara apapun lakukan yang penting menang. Satu aja, jangan melanggar aturan. Kalau melanggar aturan yang penting jangan dibawa. Kalau melanggar aturan yang penting jangan dibawa. Viral di media sosial potongan video Bahlil berbicara di acara konsolidasi Partai Golkar. Harus menang, HIPMI pasti menang. Di acara yang sepertinya pengerahan relawan untuk pemenangan Lutfi Tayasin. Bahlil menggebu-gebu memompa semangat para relawan. Sampai di sini masih wajar. Tidak ada yang salah. Sampai kemudian ia berkata kontradiktif, kalau menang jangan tabrak aturan. Kalaupun tabrak aturan jangan sampai ketahuan. Gubrak banget ini. Ini Pak Bahlil ngomong dengan sadar gak ya? Serius, masa orang sekelas menteri, bahkan langsung presiden yang berarti tokoh-tokoh utama di pemerintahan yang menentukan masa depan kita bisa berkata begitu? Apa tidak tahu konsekuensinya? Kata-katanya itu sama saja ajakan untuk beramai-ramai melanggar aturan, melanggar hukum. Bahaya sekali jika ternyata melanggar aturan menjadi adab Bahlil sehari-hari. Apalagi bila dikaitkan dengan posisinya sebagai menteri papan atas, menteri vital. Bayangkan kalau semua konsesi tambang, industri padat modal yang cuannya luar biasa itu dibagi-bagikan Bahlil seenak perutnya sendiri dengan gagah berani melanggar aturan asal tidak ketahuan. Misalnya sesuai omongannya, habislah kekayaan negara kita, sudah habis jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serakah dan otoriter. Di ranah pemilu, dalam hal ini pilkada, bisa kita bayangkan pelanggaran apa yang bakal dilakukan demi kemenangan paslon yang dibela. Dalam hal ini, Lutfi Tayasin. Pidato Bahlil sama saja seperti merestui, bahkan memerintahkan untuk main kayu, main curang asal tidak ketahuan. Caranya, ya mungkin dengan bermain bansos misalnya, atau mungkin berbagi angpau, sesuatu yang disinyalir rumornya menjadi kunci sukses kemenangan paslon 02 di Pilpres kemarin. Atau jangan-jangan mungkin berbagi tambang. Kalau di skala Jawa Tengah, mungkin tambang galian C, pasir, walaupun bukan pasir laut tuh ya. Siapa tahu kan, menyimak statementnya di video tadi, kepada korlap-korlap relawan bakal diberikan konsesi tambang galian C misalnya. Mungkin loh ini, bisa benar, bisa salah. Kalau merujuk omongan Bahlil ini, segala pikiran negatif kita pada kisah-kisah kemenangan 02 jadi flashback rasanya. Termasuk juga rumor bahwa polisi ikut andil dalam penempatan video Kaisang dan PSI ataupun baliho di seluruh pelosok negeri. Dalam semalam, tanpa ada yang melihat dan siluman. Baliho yang besar, rapi, seragam, sehingga meninggalkan jejak satu komando. Beda dengan baliho kampanye paslon lain yang seringnya tidak seragam, karena memang swadaya relawan masing-masing, semampu dana yang mereka miliki. Ini terasa gawat sekali mengingat Lutfi sang cagup yang sedang dikampanyekan Bahlil adalah seorang mantan Kapolda. Bagaimana kalau Lutfi kemudian mengikuti dengan segenap hati arahan dari Bahlil, menggunakan jaringan polisi misalnya yang seharusnya netral, untuk melakukan kampanye dari level soft sampai hard untuk memenangkan Lutfi. Misalnya loh ini ya, yang penting tidak ketahuan. Rusak negara ini sesuai apa yang diucapkan oleh Bahlil. Pilkada dan semua pemilu lain seperti amanat konstitusi kita harus berlangsung dengan jujur dan adil, bukan dengan cara-cara hancur ala Bahlil. Video itu memang makin membuat nama Bahlil makin buruk. Sebelumnya nama Bahlil banyak disorot karena berkata dengan nada mengancam tentang Raja Jawa. Intinya Bahlil mengatakan hati-hati dengan Raja Jawa. Maksudnya Raja Jawa ini nggak lain dan nggak bukan ya Kanjeng Mulyono. Hati-hatinya dalam bentuk apa nggak dijelaskan. Misalnya jangan melawan Raja Jawa, atau jangan main kayu dengan Raja Jawa, atau jangan main api, main perempuan, atau main mata dengan Raja Jawa. Bahlil tidak menjelaskan. Termasuk juga akibat main-main dengan Raja Jawa bakal kenapa kek, apa bakal dikutuk jadi kodok, atau bakal bangkrut 7 turunan. Bahlil tidak menjelaskan. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci, efek ancaman Bahlil itu menakutkan atau tidak, saya kurang tahu. Yang jelas, gara-gara itu nama Mulyono sukses diolok-olok orang se-Indonesia. Dianggap halu karena merasa Raja Jawa. Di era demokrasi ini, di negara yang bukan monarki dan nggak punya terah keraton. Sejak itu pula orang berani mengelolok Mulyono sampai akhirnya lahir bocoran baru tentang nama kecilnya Mulyono. Artinya, Bahlil sukses membuat nama Mulyono jelek
Dan entah kenapa Mulyono masih saja setia memakai Bahlil sebagai tangan kanannya. Bikin kita berpikir, jangan-jangan Mulyono ini disebeh, diguna-guna sama Bahlil. Membutakan matanya pada banyak orang hebat lain yang lebih layak dan berintegritas sebagai Menteri Investasi ataupun Menteri ESDM ataupun Ketum Golkar. Selain nama Mulyono yang kian nyungsep, sejak episode Raja Jawa itu, nama Bahlil juga makin sering diolok-olok masyarakat. Kadang diplesetkan sebagai Bahlul yang dalam bahasa Arab artinya bodoh. Masyarakat pun mulai kehilangan respek pada Bahlil karena terlihat sekali sangat menjilat pada Jokowi. Dan ngerti kan apa yang terjadi kalau masyarakat kita, terutama para netizen yang cerdas-cerdas itu dimusuhi, mereka bakal stalking habis-habisan untuk mencari sisi negatif kita. Pada Bahlil, netizen itu menemukan foto Bahlil sedang santai di dekat minuman keras mahal yang harganya konon 30 juta sebotol. Bayangkan, 30 juta cuma buat minum minuman haram. Terus, harta dia berapa coba? Sekali tenggak aja 30 juta. Ini kalau beneran dia minum loh, bener enggaknya ya mbuh. Cuma foto. Nama Bahlil seperti juga nama Mulyono mulai meredup gelap. Apalagi kisahnya naik menjadi ketum Golkar dengan cara menendang Airlangga Hartarto melalui munaslup mendadak dan rawan kepentingan. Makin menambah kadar enek masyarakat. Jadi jangan kaget ketika lawyer kondang Sunan Kalijaga menceritakan tentang seorang ketum partai dilaporkan ke polisi karena menganiaya istri simpanannya. Semua tuduhan netizen langsung mengarah ke ketum partai besar itu. Mengapa? Karena hanya dia yang terlihat punya track record foya-foya dan gemar mabuk. Dua sifat yang sering identik juga dengan gemar main perempuan. Kebiasaan-kebiasaan buruk satu paket. Dalam kasus perempuan muda yang dianiaya ketum parpol itu, entah siapa belum jelas, boleh dibilang hanya Megawati yang tidak masuk kriteria tertuduh karena cuma beliau yang perempuan. Sedangkan Bahlil, hapes. Sudah ketahuan diduga minum alkohol mehong, masih dikaitkan dengan perempuan cantik putih dan padat berisi penuh nutrisi yang jadi korban penganiayaan suami sirinya. Kalau benar sih, betapa beruntungnya Bahlil telah membuat perempuan secantik itu jatuh cinta kepadanya. Namun, kalau gosip itu salah, ya tinggal dibikin konferensi pers dong. Kalau perlu, tampil berdua dengan si Boha itu sambil berkata, kami tak ada hubungan apa-apa. Hanya pertemanan biasa. Kita tunggu Pak Bahlil melakukan hal ini. Kita tunggu juga permintaan maaf Bahlil yang telah mengajarkan adab yang buruk pada masyarakat Indonesia dengan meminta tabrak aturan asal jangan ketahuan. Bahlil meremehkan sekali arti kejujuran. Padahal bangsa ini terpuruk dalam jurang kemiskinan, krisis moral, karena pejabat dan penguasanya tidak menekankan pentingnya budi pekerti sejak dini. Keterpurukan bangsa kita ini disinyalir karena lemahnya budi pekerti dan etos kerja. Membuat keadilan sulit ditegakkan karena hukum dan kesempatan sepertinya hanya memenangkan kelompok-kelompok orang yang berpunya. Akibatnya, orang biasa kehilangan pegangan nilai budi pekertinya. Menganggap kerja keras hanya akan sia-sia karena yang miskin dan lemah selalu terpinggirkan. Bukan anak pejabat, jangan berharap bisa dapat kesempatan. Krisis-krisis moral dan etika seperti ini selayaknya diobati dan diperbaiki oleh pendidikan budi pekerti. Ini seharusnya dimulai dari pejabat yang mencontohkan adab yang baik. Bukan seperti Bahlil yang terang-terangan menyuruh tabrak aturan. Ujungnya, kalau dia jadi tidak dipercaya, jangan salahkan masyarakat. Bahkan seandainya dia bersumpah pocong bukan suami siri dan tidak menganiaya si Bohai, bisa jadi banyak yang tetap gak percaya. Apes kan? Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.